Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore. Izin untuk melakukan presentasi untuk UTS Fisika Awan atas nama Faiz Azhar Ramadan dari kelas metode 5A dengan NPT 11220013. Lanjut. Eh, ini izin ini merupakan soal dari nomor satu sampai nomor 5. Lalu kita lanjutkan saja langsung ke nomor satu. Satu, gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikro mikrofisis awan. Eh, untuk mikrofisis awan sendiri terdapat empat tahap, yaitu tahap satu, tahap nukleasi, di mana dimulai dengan uap air di atmosfer, lalu uap air mengalami kondensasi pada partikel kecil yang disebut cloud condensation nuclei atau CCN. CCN dapat berupa debu, garam laut, atau partikel aerosol lainnya. Lalu membentuk tetesan awan yang sangat kecil dengan diameter sekitar 0,02 mm. Lalu ada tahap 2, yaitu pertumbuhan kondensasi, di mana tetesan kecil tumbuh melalui proses difusi uap air. Lalu uap air di sekitar tetesan terserap dan menambah ukuran tetesan. Lalu proses ini berlangsung terus selama ada uap air yang tersedia. Tetesan mencapai ukuran yang lebih besar dari nukleasi tadi di tahap 2 ini dengan ukuran sekitar 0,05 mm. Lalu selanjutnya ada tahap valensi, di mana tetesan yang lebih besar mulai bertumbukan satu sama lainnya. Tumbukan menyebabkan penggabungan tetesan, di mana membentuk tetesan yang lebih besar lagi, di mana ukurannya mencapai 0,1 mm. Lalu ada tahap keempat, yaitu tahap pembesaran, di mana tetesan hujan yang valensi tadi terus tumbuh menjadi lebih besar dan lebih cepat, dan uh, berlanjut hingga tetesan air mencapai ukuran 2 mm. Lalu ketika tetesan terlalu berat, mereka jatuh sebagai hujan. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini ada kelembaban udara, suhu, ketersediaan CCN, lalu kecepatan udara vertikal, dan turbulensi dalam awan. Eh, Setelah ini nomor 2, jelaskan tentang kurvatur efek pada pembentukan butir awan. Kurvatur efek sendiri ini menjelaskan bagaimana tekanan uap di atas permukaan melengkung berbeda dari permukaan datar. Yaitu lalu memiliki karakteristik apabila semakin kecil radius tetesan, semakin besar tekanan uap yang diperlukan. Efek ini membuat tetesan sangat kecil memerlukan supersaturasi yang tinggi untuk tumbuh. Lalu membuat tetesan kecil cenderung menguap dan menghambat pembentukan tetesan awan murni dari uap air. Lalu yang kedua tuh B, ada solute effect pada pembentukan butir awan. Ini solute effect ini sendiri menjelaskan bagaimana zat terlarut mempengaruhi tekanan uap air di permukaan droplet awan. Lalu efek ini didasarkan pada hukum Raoult ya, tentang larutan, dan memiliki karakteristik untuk menurunkan tekanan uap di permukaan tetesan, dan efeknya berbanding terbalik dengan volume tetesan. Efek ini juga membuat pembentukan tetesan awal menjadi lebih mudah, lalu sangat signifikan pada tetesan yang kecil dan membantu proses nukleasi. Lalu ada C ya, kaitannya kurvatur dan solute effect pada pembentukan droplet awan atau Kohler curve, merupakan kombinasi dari kurvatur dan solute effect dan memiliki nilai maksimum yang disebut titik kritis. Lalu kurva ini juga menentukan nasib dari droplet itu sendiri, apakah menjadi droplet awan aktif atau tetap sebagai droplet droplet yang tidak teraktivasi. Di mana pada case pertama, kalau teraktivasi,
dia akan terjadi ketika supersaturasi lingkungan lebih tinggi dari maksimum kurva Kohler. Lalu karakteristiknya seperti droplet akan terus tumbuh tanpa batas, eh, lalu melewati titik kritis menjadi droplet awan yang aktif dan berpotensi menjadi tetesan hujan. Lalu untuk prosesnya sendiri, solid efek dominan di awal pertumbuhan. Setelah melewati titik kritis, kurvatur efek menjadi kurang signifikan. Lalu pertumbuhan berlanjut karena tekanan uap lingkungan mendukung. Lalu pada case kedua, di mana droplet tidak teraktivasi, terjadi ketika supersaturasi lingkungan lebih rendah daripada maksimum kurva Kohlerna. Karakteristiknya droplet tumbuh hingga mencapai ukuran kesetimbangan, tidak melewati titik kritis, tetap sebagai droplet haze dan ukuran tetap kecil. Lalu pada prosesnya pertumbuhan terbatas oleh kurvatur efek dan mencapai equilibrium ketika supersaturasi droplet sama dengan lingkungan dan tidak dapat tumbuh lebih besar karena batasan termodinamika. Lalu selanjutnya jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Yang pertama ada teori parsel klasik dan masalahnya di mana pada asumsi awal parsel bergerak tanpa interaksi dengan lingkungan. Lalu tidak ada pencampuran dengan udara sekitar dan gaya buoyancy sebagai gaya utama. Masalah yang muncul merupakan akselerasi vertikal ternyata terlalu cepat dan prediksi kecepatan vertikal berlebihan dan tidak sesuai dengan observasi. Lalu ada modifikasi entrainment dengan konsep dasar pencampuran dengan udara lingkungan, dilusi properti termodinamika parsel, dan perubahan karakteristik parsel selama naik. Lalu efek pada gerakannya menjadi mengurangi buoyancy, memperlambat akselerasi vertikal, dan membuat prediksi lebih realistis. Lalu parameter pentingnya ada pada laju entrainment, fraksi pencampuran, dan kondisi lingkungannya. Lalu yang ketiga ada virtual mass effect, di mana prinsip dasarnya merupakan penambahan massa efektif, lalu inersia tambahan pada parsel, dan resistensi terhadap perubahan kecepatan. Dampaknya membuat akselerasi menjadi melambat dan mengurangi kecepatan maksimum. Lalu memodifikasi respons dinamik yang mempengaruhi ukuran parsel, densitas relatif, dan geometri aliran. Lalu ada yang keempat tuh ada perturbation pressure effect, di mana mekanismenya merupakan perbedaan tekanan non hidrostatik, lalu interaksi dengan aliran lingkungan dan modifikasi gradien tekanan. Lalu konsekuensinya hambatan dinamik menjadi bertambah, perubahan pada pola aliran dan reduksi kecepatan vertikal. Lalu yang kelima ada integrasi modifikasi di mana efeknya entrainment dan virtual mass digabungkan, lalu perturbation pressure dan entrainment digabungkan juga. Pendekatannya secara komprehensif dengan hasil prediksi yang lebih akurat dan sesuai dengan observasi dan pemahaman yang lebih baik. Lalu yang keempat, lanjut, sebuah droplet dari ukuran 2,13 mikrometer menjadi ukuran 31,3 mikrometer dalam selang waktu 11,3 menit di suhu min 10 derajat Celcius dan pada tekanan 61,3 kilo Pascal. Hitunglah supersaturation lingkungan. Abaikan efek pelarutan dan pelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet dengan konstanta mungkin, dan karena saya NPT-nya 0013 jadi 1 dan 3 ya X-nya. Pertama kita cari dulu diketahuinya seperti ini. Radius droplet yang pertama itu ada 2,13 mikrometer dan radius yang droplet yang kedua ada 31,3 mikrometer, lalu delta T-nya 11,3 menit sama dengan
678 second ya, atau dan temperaturnya -10 derajat Celcius, atau kalau diubah ke Kelvin menjadi 263,15. Lalu untuk tekanannya 61,3 kilopascal, dan ini konstanta parameter termodinamikanya 101,5. Yang dicari adalah S atau supersaturasi lingkungannya. Lalu pertama kita cari G-nya dulu. Dari konstanta dibagi 4 kali 100 ya, ini seperti ini. Menghasilkan 0,025375 meter kuadrat per second untuk G-nya. Lalu masukkan rumus R2 kuadrat kurang R1 kuadrat dibagi 2 sama dengan G dikali S dikali delta T. Lalu kita masukkan R2-nya 31,3 dikali 10, pangkat min 6 kuadrat dikurang 2,13 kali 10 pangkat min 6 kuadrat juga. Lalu dibagi 2 sama dengan G-nya tadi ini 0,25375 dikali S yang kita cari, dan 678 detiknya ini yang delta T-nya. Lalu kita kuadratkan, hasilnya 979,69 dikurang 4,5309, lalu dikali 10 pangkat min 12 dibagi 2 sama dengan 0,025375 dikali S dikali 678. Belum ada perubahan di sisi yang kanan ya. Lalu ini di sisi kiri dulu, hasil pengurangannya menjadi 487,57655 dikali 10 pangkat min 12. Lalu di kanan terjadi perkalian ya antara 0,025375 dan 678 menjadi hasilnya 17,20425 dikali S. Di sini S-nya sudah mulai sendiri, tinggal dipindah aja. Jadi 487,57655 dikali 10 pangkat min 12 dibagi 17,20425, di mana hasilnya S sama dengan 0,0000283,406. Lalu karena untuk mencari supersaturasi itu dikali 100%, maka menjadi 2,83406 dikali 10 pangkat min 3%. Lalu selanjutnya ada nomor 5, berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tidak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 1,3 km terpisah dari arah aliran, lapse rate 4,13 Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 21,3 derajat Celcius. Di sini X-nya 1 dan 3 dikarenakan NPT saya 0013. Pertama kita cari dulu, diketahui panjang gelombangnya 13.300 meter, lalu percepatan gravitasi ya ini umum ya 9,81 meter per second kuadrat, lalu suhunya 21,3 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin jadi 294,45 Kelvin, lalu lapse rate adiabatik keringnya 9,8 derajat Celcius per kilometer, dan lapse rate lingkungannya 4,13 Celcius per kilometer. Lalu yang dicari adalah U. Pertama kita cari dulu N-nya dengan rumus ini ya. Lalu masukin aja G-nya 9,81. Temperaturnya 294,45 ya kali ini lapse rate adiabatik keringnya dikurang oleh lapse rate lingkungannya, dipangkat semua dipangkat setengah ya. Lalu hasilnya menjadi 9,81 per 294,45 dikali 5,67, masih di pangkat setengah lagi,
Terus lalu dibagi ininya jadi 0,0333 dan dikali 567, hasilnya 0,1887, dipangkat setengah dulu ya. Masih ada pangkat setengah, jadi N-nya tuh hasilnya 0,434. Lalu karena ini N tuh satuannya radian per second. Lalu N-nya sudah ketemu, kita masukin ke U-nya sini. Di mana L atau panjang gelombangnya itu 1300 meter dibagi 2 pi dikali N-nya yaitu 0,434 radian per second. Lalu ya 2 pi kan sama dengan 2,314 gitu. Lalu ini 1300 dikali 0,434 hasilnya 564 2 per 2 pi. Lalu hasilnya setelah saya hitung di kalkulator ya 89,8 meter per second. Jadi kecepatan angin vertikalnya 89,8 meter per second. Ya. Lalu terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.